Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta bimbingan teknis penerapan SPM Suburusan Bencana. Jumpa lagi dengan kami di unit pelatihan 2.12. Pada unit pelatihan 2.12 ini, kita akan membahas tentang subkegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Unit pelatihan 2.12 memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan penjelasan dan gambaran umum tentang aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Yang kedua adalah menjelaskan komponen dan target capaian dalam aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB. Juga menjelaskan tentang mutu layanan dan menjelaskan tentang kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam aktivasi SKPDB ini. Menurut Perka 3 BNPB tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana, penanganan darurat bencana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, penanganan darurat bencana sesungguhnya hanya dilakukan pada keadaan darurat bencana saja. Keadaan darurat bencana sendiri adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang ataupun masyarakat, sehingga memerlukan tindakan penanganan yang segera dan memadai. Dari pemahaman ini, bisa kita simpulkan bahwa penanganan darurat bencana tersebut sebetulnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk mengendalikan atau mengurangi ancaman yang ditimbulkan itu. Apa itu SKPDB atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana? SKPDB merupakan satu kesatuan upaya yang terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat bencana secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Jadi, SKPDB ada dan diaktifkan hanya pada saat keadaan darurat bencana saja, dengan tujuan untuk mengintegrasikan, mengefektifkan, dan mengefisienkan penanganan darurat bencana dalam satu kesatuan komando yang terstruktur. Fungsi SKPDB adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando darurat bencana untuk operasi penanganan darurat bencana. SKPDB memiliki beberapa tugas pokok. Antara lain yang pertama adalah merencanakan operasi penanganan darurat bencana. Jadi, rencana operasi disusun oleh SKPDB. SKPDB lah yang merancang strategi dan taktik operasi penanganan darurat bencana berdasarkan kondisi yang ditemui di lapangan. Kedua, SKPDB mempunyai tugas untuk melakukan tindakan dalam mengatasi atau mengurangi sumber daya. Jadi, setelah rencana operasi disusun, maka SKPDB jugalah yang mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan operasi tersebut. Berapa kebutuhannya, berapa kekurangannya, dan dari mana kekurangan tersebut dapat dipenuhi. Ketiga, SKPDB juga bertugas meminta kebutuhan bantuan. Jadi, setelah teridentifikasi berapa kekurangan sumber daya dan dari mana kekurangan tersebut akan dipenuhi, maka selanjutnya SKPDB juga yang meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut. Yang keempat, setelah bantuan dan kebutuhan sumber daya terpenuhi,
maka SKPDB pula lah yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya tersebut. Dan kelima, SKPDB bertugas menyebarluaskan informasi mengenai bencana dan penanganan bencana kepada media massa dan masyarakat secara luas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kompleksnya tugas pokok SKPDB tersebut, mulai dari merencanakan operasi, mengelola sumber daya, hingga melakukan komunikasi risiko kepada media dan korban bencana. Oleh karena itu, SKPDB memerlukan suatu organisasi yang fleksibel dan fungsional di bawah satu komando operasi tanggap darurat bencana. SKPDB dipimpin oleh Komando Penanganan Darurat Bencana yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang di sini biasanya adalah kepala daerah. SKPDB memiliki struktur organisasi bongkar pasang yang bersifat fungsional dan terdiri dari multi-stakeholder atau dari banyak pemangku kepentingan. SKPDB sendiri dipimpin oleh seorang komandan yang dibantu oleh beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan. Mengapa aktivasi SKPDB diperlukan? SKPDB dilakukan sejalan dengan penetapan status keadaan darurat bencana. Pengaktifan SKPDB bertujuan agar pengelolaan operasi tanggap darurat bencana dapat berjalan secara optimal, secara terencana, secara terstruktur, dan di bawah komando yang jelas. Agar fungsinya dapat berjalan optimal, maka penyusunan SKPDB harus memperhatikan aspek kesatuan komando dan rentang kendali, agar arahan dapat diterima dan dikendalikan secara cepat dan akurat. Kesatuan komando maksudnya adalah satu orang hanya bisa menerima arahan dari satu pimpinan. Sedangkan rentang kendali maksudnya adalah jumlah maksimum yang bisa dikendalikan oleh atasan. Atasan hanya bisa memberi arahan kepada maksimum 7 orang. Hanya bisa memberi arahan kepada minimum 3 orang. Dan optimumnya hanya bisa memberi arahan kepada 5 orang. Jadi jika satu atasan memberikan arahan kepada lebih dari 7 orang, maka pengendalian arahannya menjadi tidak efektif. Dan jika satu atasan memberikan arahan kepada kurang dari 3 orang, maka pengendalian arahannya menjadi tidak efisien. Dalam konteks SPM Suburusan Bencana, subkegiatan aktivasi SKPDB memiliki beberapa karakteristik. Sifat layanan subkegiatan aktivasi SKPDB ini adalah layanan pokok. Artinya adalah subkegiatan ini memberikan konten atau konsep atau standar untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan, sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan, khususnya dalam penerapan subkegiatan respon cepat KLB, subkegiatan respon cepat darurat bencana, dan subkegiatan penyelamatan, pencarian, dan evakuasi korban bencana. Sementara struktur komponennya adalah komponen terpadu. Artinya, komponen pada subkegiatan ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga implementasinya pun harus secara sekaligus. Sebagai catatan, aktivasi SKPDB bisa dilaksanakan jika status keadaan darurat bencana telah ditetapkan. Aktivasi SKPDB pelaksanaannya bisa mengacu kepada pedoman teknis berupa Perka BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalop PB dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana. Sasaran ini memiliki indikator persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana. Jadi yang dilihat hanyalah petugas yang aktif saja. Seberapa banyak jumlah petugas yang diaktifkan atau dikerahkan dalam penanganan darurat bencana. Setiap kegiatan dalam SPM Suburusan Bencana mempunyai komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian.
Aktivasi SKPDB ini memiliki komponen yaitu koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana. Komponen ini memiliki 2 target capaian, yaitu yang pertama petugas posko atau poskomando, dan yang kedua adalah peralatan poskomando masing-masing memiliki bobot kepentingan sebanyak 50%. Artinya komponen ini memiliki bobot total sebanyak 100%. Jika pada tahun berjalan tidak terjadi atau tidak ada kejadian bencana di daerah Anda, maka untuk subkegiatan ini tetap capaiannya dianggap 100%, dengan catatan telah dianggarkan di dalam BTT pada APBD daerah Anda. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan. Mutu layanan ini adalah gambaran kualitas minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada warga negaranya. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan ini menggambarkan prosentase keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Bobot ini nanti akan berguna pada saat menilai ketercapaian untuk komponen penyusun kegiatan itu. Idealnya capaian mutu layanan bernilai 100%, yaitu pada saat total bobot mutu yang dicapai sama dengan nilai kepentingannya. Karena jumlah bobot mutu layanan maksimum adalah sama dengan bobot kepentingan pada target capaian komponen tersebut. Mutu layanan pertama dari subkegiatan SKPDB adalah untuk target capaian petugas poskomando atau posko dengan bobot maksimum 50%. Lingkupnya adalah kemampuan petugas posko dalam pengelolaan pos lapangan dengan 3 mutu layanan, yaitu yang pertama jumlah shift dan mekanisme penggantian shift di pos lapangan. Kemudian yang kedua, pengerahan sumber daya ke lokasi terdampak. Dan yang ketiga, penghitungan, penyiapan, pengerahan, pelacakan, pemulihan sumber daya operasi tanggap darurat bencana. Sebagai contoh misalnya, petugas posko Anda dalam pengelolaan pos lapangan memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah shift dan mekanisme pergantian shift di pos lapangan. Nah, ini artinya mutu layanan itu sudah Anda capai sebanyak 15%. Jika ketiga mutu layanan tersebut Anda penuhi, artinya bobot layanan maksimum pada lingkup ini sudah Anda capai, yaitu sebesar 50%. Selanjutnya mutu layanan kedua untuk target capaian peralatan posko. Bobot maksimum yang bisa dicapai adalah 50%. Pada target capaian ini terdapat 2 lingkup. Yang pertama adalah lingkup pengelolaan pos komando dengan mutu layanan adalah 1. Aktivasi fasilitas operasi, dan 2. Peralatan pos komando. Masing-masing mempunyai bobot sebanyak 10%. Lingkup yang kedua adalah penyusunan rencana operasi, memiliki 3 mutu layanan. Yang pertama adalah penentuan sasaran operasi berdasarkan prioritas, yaitu keselamatan nyawa, stabilitas keadaan darurat, dan pemeliharaan properti. Kemudian yang kedua adalah penyusunan strategi dan taktik operasi berdasarkan penyediaan atau ketersediaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah pemberian arahan kepada setiap petugas operasi dalam kerangka kesatuan komando dan rentang kendali. Masing-masing memiliki bobot sebanyak 10%. Misalkan dalam lingkup pengelolaan pos komando, bila sudah dilakukan aktivasi fasilitas operasi, artinya pada lingkup ini sudah tercapai bobotnya sebanyak 10%. Demikian juga jika Anda ingin melihat capaian untuk lingkup-lingkup yang lain. Bobot maksimum yang bisa Anda peroleh untuk target capaian ini adalah sebanyak 50%. Dalam pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, tentu membutuhkan pendanaan. Kerangka penganggaran yang bisa digunakan untuk pelaksanaan aktivasi sistem komando darurat bencana ini adalah melalui mekanisme penganggaran darurat bencana, baik melalui BTT atau belanja tak terduga di daerah, maupun melalui dana siap pakai atau DSP di tingkat nasional.
Penggunaan anggaran ini tentu saja mengacu kepada persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan melalui mekanisme penetapan status keadaan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus perhatikan terlebih dahulu. Harus pastikan terlebih dahulu bahwa daerah Bapak Ibu sudah menyatakan keadaan status darurat bencana sebelum menggunakan pos anggaran untuk biaya tak terduga atau BTT maupun mengajukan penggunaan dana siap pakai atau DSP ke tingkat nasional. Sampai di sini kita sudah memasuki tahap akhir sesi ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu sudah memiliki gambaran umum terkait subkegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian juga sudah mengetahui komponen dan target capaian untuk subkegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian juga sudah mengetahui mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada subkegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Dan juga sudah mengetahui bagaimana mekanisme dan kerangka penganggaran untuk subkegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Bapak Ibu dapatkan dari unit pelatihan ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi kuis yang telah disediakan. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri diceritakan pada saat ini terjadi bencana di daerah Bapak Ibu. Cobalah untuk menghitung volume dan biaya kebutuhan layanan aktivasi SKPDB. Gunakan skenario soal yang dapat Bapak Ibu unduh pada tempat yang telah disediakan. Kami tentu berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu dapat melanjutkan ke unit pelatihan 2.13. Di akhir sesi ini kami ucapkan terima kasih dan selamat berlatih. Sampai jumpa dan kami tunggu Bapak Ibu di unit pelatihan 2.13.